Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hairunida dengan NIM 2503283 dari Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Hari ini saya akan membahas tema tentang etika bermedia sosial dengan judul Etika Bermedia Sosial di Era Digital. Media sosial membuat kita menjadi lebih dekat, tetapi sering juga menjadi sumber masalah. Dalam video ini, kita akan membahas tentang etika bermedia sosial yang sering kita jumpai di masyarakat beserta solusinya. Etika bermedia sosial adalah aturan dan nilai yang mengatur bagaimana kita berperilaku saat berinteraksi secara online. Etika ini penting karena apapun yang kita unggah bisa berdampak pada diri sendiri, orang lain, bahkan masyarakat luas. Sebagai mahasiswa dan pengguna aktif media digital, kemampuan memahami etika komunikasi dan literasi digital menjadi sangat penting. Permasalahan pertama adalah penyebaran hoax. Banyak orang yang membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya. Hoax dapat menyebabkan kepanikan, menyesatkan masyarakat, bahkan merugikan reputasi orang. Contoh yang kedua adalah perundingan siber atau cyberbullying. Ini terjadi ketika seseorang menyerang, menghina, atau mempermalukan orang lain di media sosial. Dampaknya tidak hanya secara psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi akademik, hubungan sosial, dan kesehatan mental. Yang ketiga yaitu pelanggaran privasi. Banyak pengguna membagikan informasi pribadi orang lain seperti foto, alamat, atau identitas tanpa izin. Dalam materi etika komunikasi, ini disebut sebagai pelanggaran right to privacy atau hak setiap individu untuk melindungi informasi pribadinya. Berikutnya ada ujaran kebencian dan komentar tidak sopan. Ujaran kebencian bentuknya bisa berupa penghinaan, rasisme, sara, atau merendahkan kelompok tertentu. Dalam etika bermasyarakat, ini jelas melanggar norma kesopanan dan potensi menimbulkan konflik. Mengapa masalah-masalah ini sering muncul? Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama yaitu kurangnya literasi digital, yaitu kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Yang kedua yaitu etika komunikasi yang rendah, seperti tidak mempertimbangkan konteks dan dampak pesan. Yang ketiga adalah anonimitas, yang membuat pengguna merasa bebas berkata apa saja tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang keempat yaitu kurangnya tanggung jawab. Setiap individu di ruang digital terikat oleh nilai dan norma yang sama seperti di dunia nyata. Tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab ketika bersangkutan dengan bermedia sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu terapkan prinsip etika komunikasi. Berpikir sebelum berbicara, memahami konteks, dan menghargai orang lain. Yang kedua yaitu saring sebelum sharing. Verifikasi dulu sumber informasi, cek fakta, dan hindari menyebarkan konten yang meragukan. Yang ketiga yaitu jaga privasi digital, lindungi data diri dan minta izin sebelum mengunggah informasi orang lain. Yang keempat, bangun budaya digital yang positif, gunakan media sosial untuk hal produktif, edukatif, dan saling mendukung. Yang kelima, terapkan etika profesi. Bersikap profesional di ruang digital sebagaimana kita bersikap di lingkungan kerja atau akademik. Adalah ruang bersama. Kita semua bertanggung jawab menjaga etika dan menjadikannya tempat yang aman serta bermanfaat bagi semua orang. Dengan menerapkan literasi digital dan etika komunikasi, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.